tingkat kecerdasannya itu akan meningkat. Karena memori otaknya itu dia akan banyak terbebas, sehingga ketenangan diri tercipta, dan dia mau tidak mau akan semakin tajam intuisinya, feeling-feelingnya, kepekaannya, dari segala sisi dia akan terbuka. Sehingga mau tidak mau orang yang gemar bersemedi, bermeditasi, bertapa itu memiliki kecerdasan yang di luar nalar. Nah, jadi yang dibicarakan itu bisa kita simpulkan itu berkaitan dengan spiritual ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih, kenapa ya kalau orang yang sudah fokus pada spiritual itu biasanya dekat dengan yang namanya meditasi atau semedi. Nah, meditasi atau semedi itu bedanya apa, Mas? Ya, kalau dalam versi Sragen TV, kalau meditasi itu suwung atau mengenolkan pikiran. Jadi sehingga keegoisan diri yang bersumber dari akal kita ini dia akan lerai dengan sendirinya, akan lerai, jadi tidak memikirkan apapun pada akhirnya. Bersyukur itu bukan terima kasih ya Tuhan, alhamdulillah ya Allah. Jadi bersyukur itu memanfaatkan dari yang sudah ada. Motivasi berlian ini sangat menginspirasi. Coba Mas, itu bahan dari rumput itu kasihkan ke ternak ayamnya. Waduh, motivasi brilian ini sangat menginspirasi. Ini bahannya dari rumput-rumput ya Mas ya? Iya, dari rumput ini. Wah, ini bisa dimanfaatkan dan ayamnya pun lahap sekali makannya. Dan tentunya ini sangat sehat sekali ya kalau dikonsumsi. Oh, wow. Ini perutnya sampai gede-gede sekali. Nanti bisa tolong jelaskan ya Mas, bahan-bahannya yang diperlukan itu apa aja gitu. Siap. Ini adalah kehidupan dari seorang host Sragen TV yang asli. Nah, melihat dari para pemirsa yang ada di rumah, penonton dari Sragen TV ini, kebanyakan mengalami sebuah himpitan ekonomi. Nah, dari yang namanya sulit mendapatkan pekerjaan alias nganggur, kemudian dililit hutang, usahanya macet. Nah, ada yang kelilit hutang banyak sekali ya. Nah, itu melihat potensi cemerlang atau gemilang dari kehidupan Sragen TV ini, apakah ada yang mau disampaikan barangkali dapat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah gitu? Ya. Jadi buat para yang selalu mengikuti channel saya, Sragen TV ya, ini saya pikir ide gemilang. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu mendapatkan kelancaran rezeki itu diawali dengan rasa bersyukur terlebih dahulu Mbak E. Jadi tanpa rasa syukur itu akan sulit. Jadi begini, kalau orang bersyukur itu bukan terima kasih ya Tuhan, alhamdulillah ya Allah, itu kan baru sebatas lisan. Yang lebih pasti, orang bersyukur itu dalam prakteknya harus pandai memanfaatkan atas sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan semesta. Nah, kita dapat mengawalinya mungkin buat pemirsa-pemirsa yang nganggur ya Mbak ya. Yeah. Jadi bisa, terutama yang hidup di lingkungan kampung, bisa memanfaatkan keadaan dari rumput-rumputan, juga tanam-tanaman yang ada di sekeliling kita. Itu semua bisa menghasilkan cuan yang tidak bisa dianggap remeh. Ada loh, motivasi itu dari 2 induk ayam itu bisa menjadi jutawan. Nah, ini semua itu ya diawali dengan rasa syukur dulu. Jadi kalau orang mau usaha, tiba-tiba langsung dia itu pengen menggelegar, tidak bisa. Jadi dia harus mengawali semuanya itu dan menghitung semuanya itu dengan cermat gitu. Yang pergi ke saya itu rata-rata mereka ini ya ingin mencari kelancaran rezeki atau terbebas dari sebuah himpitan ekonomi. Kalau masalah nanti bagaimana cara mengelola rumput-rumput ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan pakan ternak, itu juga menurut saya sangat motivasi cemerlang banget. Mengingat juga harga pakan saat ini kan tinggi banget ya. Yeah. Kalau per kilo aja pur ayam itu sudah 9.000, 10.000. Dengan cara kita memanfaatkan keadaan semesta alam, bebas dari bahan kimia, jadi secara penghitungannya kita bisa membuat pakan ayam itu 1 kilo itu hanya dengan kisaran Rp2.000. Bahkan tidak sampai pun bisa. Nah, itu semua bergantung dari pengolahannya. Jika mungkin dirasa sanksi
ragu bisa menggunakan limbah-limbah pakan yang ada di rumah itu seperti sisa nasi, daripada basi kan direndam terlebih dahulu ya. Terus kemudian sayur-sayuran daripada pagi dibuang ke tong sampah, kita masukkan di situ. Nah, caranya itu menggabungkan semuanya dan kita hanya tinggal memberikan tetes tebu juga EM4. Kita aduk dulu semuanya sampai betul-betul merata, kemudian padatkan, jangan itu harus kedap udara dan kemudian dapat kita tutup serapat mungkin. Kurang lebih sekitar 4 hari lamanya baru boleh kita berikan kepada ternak kita seperti bebek atau mungkin yang gemar bebek ya, atau mungkin ayam. Ayam itu ayam apa aja doyan dengan fermentasi ini. Jadi kalau ada lahan-lahan nggak dipakai itu sebetulnya batang singkong itu kan banyak ya. Tinggal cari batang singkong ditancapkan dari pucuk daunnya bisa dikonsumsi manusia. Dari daun yang sudah tua pun bisa dikonsumsi untuk ternak kita. Terus kemudian bahkan singkongnya ini bisa kita jadikan dengan berbagai beragam macam kue-kue ataupun cemilan yang sangat lezat. Di samping itu pun bisa menjadi makanan pokok untuk binatang ternak kita. Dengan cara kita fermentasi itu tadi mengundang bakteri baik, maka dapat menjadi sebagai pengganti dari karbohidrat itu sendiri. Karena pada umumnya kalau masyarakat kita itu kan karbohidratnya kan menggunakan nasi. Nah ini kita ganti dengan menggunakan singkong. Nah, untuk lahan-lahan yang mungkin ada di samping-samping rumah yang nganggur itu bisa ditancapi dengan singkong itu. Jadi singkong itu dari pucuk daun sampai akarnya itu sangat bermanfaat sekali untuk diri kita juga untuk seluruh ternak yang ada di rumah kita. Ini motivasi sekali. Jadi itulah yang disebut dengan bersyukur. Jadi memanfaatkan keadaan itu loh orang bersyukur. Dan kalau ingin menjadi seorang jutawan maka harus lebih cermat di dalam mengelola binatang ternak itu sendiri. Umpamanya seperti ayam. Ayam itu dari penetasan DOC sampai dia itu layak konsumsi, dia membutuhkan pakan itu berapa kilo. Itu harus betul-betul dikaji secara cermat. Jika dari menetas hingga dia itu layak dikonsumsi, kalau mereka yang menggunakan pakan beli ini mungkin di usia 4 bulan itu sudah layak untuk dikonsumsi gitu ya. Karena ini bahan-bahannya itu alami, bikin anggaran itu di pemikiran itu agak pahit aja. Jika mereka panen 4 bulan sekali, ya kita 6 bulan sekali atau 7 bulan sekali. Tapi dengan daging-daging yang diperoleh itu betul-betul sehat dan terbebas dari bahan kimia. Nah ini kan sangat luar biasa. Jadi lebih terjamin gitu lebih ya? Terjamin kesehatannya dan usia ayam sendiri pun akan lebih lama jika dibanding dengan mereka-mereka yang menggunakan bahan-bahan yang ada berbau KMIA gitu ya. Jika menggunakan pakan beli dari DOC hingga dia itu berusia layak untuk dikonsumsi, membutuhkan pakan dari 6 sampai 8,8 kg. Nah, ini kita tinggal mengkalkulasikan saja. Kali 2000, 9 kali 2000, 18.000. Minimal kita menjual ayam 40-50.000. Untungnya per ekor itu sudah berapa? Nah, maka terus lagi buat mereka-mereka yang katanya menggunakan bahan-bahan kimia, obat-obatan, saya enggak. Saya lebih menggunakan ya seperti daun pepaya, seperti kunyit, seperti kalau ada madu murni menggunakan madu, kalau tidak ada saya bisa menggunakan temulawak. Ya seperti yang ada di rumah kita, bumbu-bumbu dapur itu. Di herbal ya? Jadi herbal. Cara kita mengentaskan diri itu ya diawali dengan rasa bersyukur dulu. Nah, rasa bersyukur ini harus kita perluas lebih meluas lagi. Jika pada umumnya orang itu kan hanya memikirkan kebutuhannya sendiri, kepentingan keluarga, paling banter kepentingan orang-orang terdekat ataupun kepentingan manusia dengan manusia. Nah, kita harus mengingat bahwasanya di dunia ini ada yang punya, ada yang menciptakan. Programnya Tuhan ini membuka semesta alam. Ya, kita harus membantu di dalam melestarikan. Nah, sebelum kita beranjak ke dalam bisnis apapun, usahakan bahwa
translate atau penelusuran dari paham pola pikir kita itu jangan sampai dilepas dari ketuhanan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bekerja, tapi bekerja ini ada kaitannya dengan kelestarian alam semesta. Yaitu tadi, ada lahan kosong ditanami singkong. Lahan nganggur akhirnya bisa menciptakan hijau-hijau daun, lalu dapat menciptakan kesejukan, oksigen yang dihirup oleh seluruh makhluk yang ada di sekelilingnya. Nah, jika sudah demikian, itulah pembuktian terhadap Tuhan. Jadi itu artinya dapat dikatakan bahwa kita itu niatnya bekerja untuk membantu Tuhan ini melestarikan alam semesta ini. Paling tidak kita turut menjaga lah gitu ya. Kita membutuhkan oksigen yang kita keluarkan karbon dioksida melalui kotoran kita, ya kan? Kita hirup oksigen yang kita keluarkan karbon dioksida. Jadi istilahnya kita memanen itu ya kita tebas, tapi kita lakukan penghijauan kembali seperti itu. Jadi sebetulnya Tuhan itu tanpa harus kita bantu pun Tuhan sudah mampu merawat semuanya seorang diri gitu. Tapi kalau ada segelintir ataupun sesosok makhluk tersadar akan hal itu, orang kalau nebas pohon, semuanya mereka main tebas, ya dunia ini menjadi gundul dong. Nah, demikian juga dengan oksigen, orang hanya menghirup, orang tidak mau menciptakan oksigen itu sendiri. Betul apa betul ini? Iya. Nah, jadi yang dibicarakan itu bisa kita simpulkan itu berkaitan dengan spiritual ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih, kenapa ya kalau orang yang sudah fokus pada spiritual itu biasanya dekat dengan yang namanya meditasi atau semedi. Nah, meditasi atau semedi itu bedanya apa, Mas? Ya, kalau dalam versi Sragen TV, kalau meditasi itu suwung atau mengenolkan pikiran. Jadi sehingga keegoisan diri yang bersumber dari akal kita ini dia akan lerai dengan sendirinya, akan lerai. Jadi tidak memikirkan apapun pada akhirnya. Jadi diawali dengan cara orang kalau mau menghilangkan mau menenangkan pikiran itu kalau sekaligus kan nggak mungkin bisa kan. Jadi mau nggak mau harus perlahan. Biasanya akal manusia itu kan kerap sekali bersuara dan berargumen, rame dengan sendirinya otak kita itu ya. Nah, itu harus diamat-amati dengan menggunakan kesadaran kita gitu. Nah, perbedaannya meditasi ini berusaha mengenolkan suwung itu tadi ya. Kalau semedi itu biasanya kalau versi Sragen TV itu memiliki sebuah hajat. Jadi mendekat dengan Tuhan semesta alam, terus kemudian dia itu ada hajat dengan cara duduk, ya kalau mungkin orang-orang modernisasi ini mungkin menyebutnya dengan kalimat tafakur, atau mungkin bisa berzikir, seperti itu ya, mendekat dengan Tuhan dengan cara dia itu bertafakur, seperti itu. Kalau meditasi dia hanya duduk terdiam, gitu. Nah itu manfaatnya apa untuk tubuh kita? Gitu? Ya. Seorang meditasi juga seorang mereka yang gemar bersemedi, bertapa, berata, menyepi di tempat-tempat sepi seperti itu, dia merenung, itu dia akan mendapatkan ketenangan diri, juga kesehatan jasmani juga rohani. Orang yang gemar dengan bersemedi ataupun seperti aktivitas-aktivitas yang sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, itu tingkat kecerdasannya itu akan meningkat. Karena memori otaknya itu dia akan banyak terbebas, sehingga ketenangan diri tercipta, dan dia mau tidak mau akan semakin tajam intuisinya, feeling-feelingnya, kepekaannya, dari segala sisi dia akan terbuka. Sehingga mau tidak mau orang yang gemar bersemedi, bermeditasi, bertapa, itu memiliki kecerdasan yang di luar nalar. Jadi daripada orang itu memikirkan pesugihan, gimana caranya dapat harta secara instan, lebih baik kita mengawali dengan cara bersyukur dan melakukan sebuah usaha dari kecil gitu ya Mas ya. Barangkali ada penambahan-penambahan untuk para teman-teman yang siapa tahu pengen berusaha juga membuat pakan-pakan seperti jenengan gitu. Ya, jadi kalau mau berternak itu lebih baik dari skala rendah dulu. Mungkin dari 2 indukan, 1 pejantan. Jadi betul-betul harus dicermati. Jadi jangan buru-buru langsung omsetnya banyak gitu. Kalau mau berinspirasi pakan, itu saya anjurkan bila menggunakan
dedaunan, nah seperti saya kan pakai rumput-rumput gitu ya. Rumput-rumput itu yang jenisnya itu binatang ternak seperti mamalia, seperti sapi ataupun kambing itu doyan gitu. Dan untuk membunuh dari bakteri jahat, untuk menciptakan bakteri baik, maka gunakan bahan-bahan ya kalau bisa yang alami seperti tetes tebu. Seperti itu kan bagus. Jadi semakin lama maka makanan itu akan semakin baik. Terus kemudian untuk perhitungan kandang, kalau jenisnya itu seperti bebek, entok, atau mungkin jenis-jenis ayam, itu dapat memanfaatkan seperti potongan-potongan bambu, potongan kayu, potongan pohon yang ada di sekitaran rumah kita. Itu jadi cara orang bersyukur itu seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan dari apa yang ada terlebih dahulu. Jikalau nanti sudah habis, baru nanti mungkin ada penambahan mau beli-beli ya silahkan, tapi harus pakai perhitungan yang matang. Lalu kemudian untuk dinding-dindingnya, jikalau mungkin pasang pagar atau mungkin beli triplek ataupun mungkin beli papan itu kan mahal, maka bisa menggunakan jaring-jaring terlebih dahulu. Kalau ayamnya masih belum begitu banyak, kandang jaring itu untuk dindingnya juga masih berani. Jikalau sanksi, nanti bisa di double. Itu lebih menekan dari angka pengeluaran. Nah, jadi kita harus betul-betul penghitungannya itu harus betul-betul matang. Makanya saya anjurkan kalau memang tertarik untuk motivasi berternak itu lebih baik dari skala kecil dulu supaya nanti penghitungannya itu bisa lebih cermat. Pastikan pakan ayam dari DOC, kelahiran ayam sampai dia layak untuk dikonsumsi, dia itu dengan pakan yang kalian buat itu nanti usianya di usia berapa sudah layak konsumsi dan membutuhkan pakan berapa kilo gitu. Itu trik-trik yang nyata supaya bisa menempuh semuanya ini bisa apa ya, semuanya itu betul-betul terkoordinir dengan baik sehingga betul-betul keuntungan itu ya sebagaimana yang kita harapkan kayak gitu Mbak E. Terus kalau misalkan pakai daun singkong ataupun rerumputan, itu apakah ada kriteria khusus dari mungkin usianya atau seberapa tua atau mungkin ada jenis rumput yang nggak boleh dimakan ayam gitu? Rata-rata rumput, yang penting patokannya asal kambing itu doyan, kambing itu mau, berarti di ayam itu masuk juga. Hanya saja kalau ayam ini kan pencernaannya lebih kecil dan kalau kambing itu kan dia itu ada apa gigi gerahamnya, dia itu mamalia sehingga mengunyahnya ya. Nah, cara proses sebetulnya kalau kambing itu doyan, ayam udah pasti doyan, ayam sudah pasti aman gitu. Jadi kalau untuk daun singkong itu kalau udah ketemu dengan fermentasi itu apa ya seperti kayak kandungan getah, terus kemudian nanti kan dia kan kalau difermentasi itu bagaikan direbus juga. Jadi dia kalau direbus dia akan keluar bersama uap yang apa bersamaan dengan asapnya ya ngebul ketika mendidih. Tapi kalau difermentasi dia akan lari bersama uapnya itu. Nah sehingga nanti bakteri baik itu dia akan bekerja di seluruh makanan yang difermentasi itu. Jadi pokoknya patokannya rumput itu bagaimana supaya ayam itu pokoknya bisa nelen nggak kelolodan. Gitu aja. Wah, jadi sangat menginspirasi sekali ya. Semoga teman-teman di rumah dapat mengambil nilai positif dari apa yang sudah disampaikan dan semoga juga bisa menginspirasi ya. Barangkali setelah melihat video ini teman-teman yang ada di rumah bisa melakukannya gitu ya. Jadi kalau mungkin ingin lebih cermat lagi, nanti bisa ya di japri saya karena saya ingin juga dari apa yang saya paparkan ini bisa memotivasi ada manfaatnya untuk orang lain gitu. Jadi saya pikir nggak ada salahnya karena ini menyangkut dengan kelestarian semesta alam. Silahkan bisa WA saya ya di nomor yang ada di deskripsi. Atau jikalau memang ingin langsung dicatat ini bisa hubungi nomor WhatsApp 0822 4366 3425. Nah ini berkaitan dengan masalah apa ya motivasi untuk beternak. Jadi menggunakan dari apapun yang ada di sekitar rumah kita itu bisa menekan dari pembiayaan yang begitu besar. Tapi ingat, kalau mau ikut treatment dari yang
ingin saya paparkan, mindsetkan bahwa niat kita itu ingin satu bersyukur, yang kedua kemudian kita bisa membantu kelestarian semesta alam. Jadi kita artinya kita niatkan, kita bekerja ingin membantu Tuhan. Wah, jadi sangat menarik sekali ya. Baik pemirsa, kita jumpa lagi pada konten berikutnya. Terima kasih.